Tawangmangu, sebuah kawasan sejuk di lereng Lawu Karanganyar, Jawa Tengah selalu tampak tenang. Pagi membawa aroma tanah basah dan rempah yang menguar dari serambi-serambi rumah kunyit jahe kapulaga menggering di tanpa bambu. Di sini jamu bukan sekadar minuman, ia adalah cara hidup yang diwariskan turun-temurun. Ketenangan itu yang memikat Adi dan Laras, pasangan muda yang rela dengan ritme kota besar. Mereka datang dengan mimpi sederhana merenovasi bangunan tua menjadi pondok herbal tempat orang bisa beristirahat, memulihkan badan dan menata ulang hati. Setelah berbulan-bulan mencari, mereka memberanikan diri membeli sebuah pesanggerahan tua di pinggir Tawangmangu, pernah menjadi kediaman seorang tabib ternama lalu terbengkalai bertahun-tahun. Bangunan itu dindingnya retak lumut merembati batu atapnya sebagian melesak. Bagi banyak orang ia hanya peninggalan usang. Bagi Adi dan Laras itu permata menta yang menunggu diasa. Hari-hari pertama diisi suara sapu lidi menggesek lantai, debu beterbangan dan tumpukan barang lama dipindah satu persatu. Di balik sarang laba-laba dan kayu lapuk, rangka jati koko dan ukir-ukiran halus yang tertutup waktu pelan-pelan kembali tampak. Sore itu saat mereka menggeser sebuah lemari buku jati di ruang depan, lantai di bawah kaki Adi mendadak ambrol kecil. Kayu lapis tua peta meningkap lubang gelap di bawahnya. Lars ini sebentar panggil. Adi menahan napas. Sorot lampu ponsel menyapu ke dalam. Ternyata ada tangga batu sempit menurun ke bawah lembab dan berlumut. Ruang bawah tanah. Laras memegang lenggan Adi, separuh penasaran separuh waspada. Di rumah-rumah priai Jawa tempo dulu ruang seperti itu kadang dipakai menyimpan gudang beras, tempat fermentasi minuman herbal, atau sekadar ruang dingin untuk perbekalan. Di kepala mereka kilat harapan, sehingga mungkin ada sesuatu yang bernilai sejarah yang bisa dirawat, sebuah cerita yang memperkaya pondok herbal impian mereka. Mereka menyalakan senter yang lebih terang dan menapaki anak tangga satu persatu. Udara makin sejuk dan pekat. Ujung tangga bertemu lorong batu pendek yang berakhir pada pintu kayu jati besar gelap diperkuat bila besi tua. Yang membuat mereka tertegun bukan hanya kekokohannya, melainkan segel di tengah daun pintu, lembaran kertas tua bertulisan merah raja menyilang satu sama lain. Di antara dua gagang pintu terpasang gembok besi model lama yang seluruhnya diselimuti karat. Laras menelan ludah. Di segel begini kenapa Adi menimbang-nimbang. Di desa menyegel ruang tua dengan raja sering dianggap karena mengunci sesuatu, kadang nilai, kadang kenangan, kadang juga rahasia. Bisa saja hanya tradisi agar gudang tidak diganggu, ujar Adi mencoba rasional. Kalau ini ruang fermentasi herbal peninggalan tabib, kita perlu tahu kondisinya. Aman gak untuk bangunan, ada gas atau jamur berbahaya dan seterusnya. Mereka kembali ke atas. Adi mengambil linggis dan palunya. Gembok bebal karat menambal kelah-kelahnya. Beberapa kali hentakan membuat suara logam memantul di dinding batu menggema. Setelah hampir 10 menit sangkar gembok retak juga. Kertas raja rapuh tergerai seperti daun kering. Pintu didorong, engsel menggereng pelan. Dari kelah pertama hembus dingin menyapu wajah, dingin bercampur aroma kuat, ada asam alkohol yang menohok, wangi rempah pekat dan samar bau anjir yang tak mereka kenali. Laras menutup hidung melangkah surut. Adi walau tak nyaman menggerakkan senter ke dalam. Ruang di baliknya lebih luas dari perkiraan. Atapnya melengkung, dinding batu memantulkan cahaya lampu. Barisan tong kayu besar berdiri 2 lajur tinggi melebihi bahu orang dewasa. Debu menempel tebal namun kayu terlihat terawat untuk usianya. Fermentasi jamu, Adi berbisik, separuh takjub separuh ragu. Mereka melangkah perlahan. Pada sebuah tong di sisi kanan tutup kayu tampak tidak menutup rapat, ada kelah rambut. Adi menaruh senter di tong sebelah lalu mendorong pelan tutup yang longgar. Tutup bergeser memperlihatkan cairan keemasan yang bening di dalamnya, tampak akar dan lembar rempah melayang. Ini jelas ramuan, kata Adi berusaha meyakinkan diri. Sorot senter menukik lebih dalam dan saat itulah sesuatu tampak. Ada permukaan pukat mengambang tenang seperti topeng batu. Adi tersekat. Tidak ada darah, tidak ada adegan mengerikan, hanya wajah manusia yang dingin terpejam, rambut hitamnya menggembang lembut tertahan oleh cairan pekat beraroma rempah. Dunia seakan membeku. Lutut Adi melemas, senter di tengganya bergetar. Laras menutup mulut, napasnya patah-patah. Ia mundur, punggung menyentuh dinding batu yang dingin. Tak ada teriakan melengking, hanya hening yang mendadak berat, hening yang berisi penolakan, ketidakpercayaan dan ketakutan yang tertahan. Adi menjauh dari tong itu, mencari sandaran, berusaha tetap tegak. Sorot senter bergoyang menyapu barisan tong lain. Bentuk-bentuk senyap berdiri seperti penjaga rahasia yang lama terkubur. Keduanya saling menatap, sebuah pemahaman tumbuh, ini bukan ruang penyimpanan biasa. Apapun yang disembunyikan di sini bertahun-tahun lamanya bukan sekadar rempah dan alkohol. Keluar, kita harus keluar, ukap Laras, suaranya hampir tak terdengar. Adi mengangguk. Mereka menutup kembali tutup kayu yang bergeser pelan, nyaris memohon maaf pada sesuatu yang tak kasat mata.
Pintu jati ditarik dan disangka mereka tidak ingin ada yang lain menyelinap masuk bahkan angin. Di atas mereka duduk di lantai ruang depan mencoba menata napas. Adi membuka ponsel jemarinya gemetar. Ia menatap Laras mencari persetujuan. Laras mengangguk. Tidak ada keraguan mereka harus melapor. Apapun yang terjadi di pesanggrahan ini harus ditangani aparat dan tenaga profesional. Ini bukan lagi urusan renovasi, bukan urusan bisnis dan bukan urusan dua anak muda dengan mimpi sederhana. Selamat siang Pak, kami baru membeli rumah tua di Tawangmangu. Kami menemukan ruang bawah tanah terkunci. Di dalamnya ada tong-tong besar dan kami melihat sesuatu yang mirip manusia. Suara Adi berusaha tetap runtut. Di seberang petugas meminta alamat lengkap, memastikan lokasi aman dan meminta mereka tidak menyentuh apapun. Menjelang senja garis polisi membentang di pagar pesanggrahan. Beberapa tetangga berhenti di jalan berbisik-bisik. Tawangmangu jarang melihat mobil dinas berhenti di rumah-rumah selain urusan administrasi biasa. Malam turun lampu rotator memantul pada kabut tipis yang turun dari lawu. Petugas memasang lampu sorot portabel memeriksa struktur bangunan lalu menilai akses ke ruang bawah tanah. Seorang perwira berseragam Ibtu Seno Wibowo dari Polsek setempat berbicara dengan Adi dan Laras di Serambi. Terima kasih sudah melapor cepat. Mohon bantuannya, tolong ceritakan urutan kejadian dan jangan masuk ke area bawah tanah sampai tim forensik datang. Adi mengangguk. Laras membenarkan. Mereka menjelaskan mulai dari lantai ambrol hingga tutup tong yang longgar secara singkat dan tanpa detail sensasional sebagaimana petugas minta. Tak lama mobil Inafis dari Karanganyar tiba. Petugas berseragam putih, masker dan sarung tangan menuruni tangga batu dengan hati-hati. Bukan karena ingin mengeksplorasi misteri melainkan untuk mengamankan bukti dan memastikan keselamatan semua orang di atas. Jalur udara diukur, kemungkinan gas berbahaya dinolkan dan pengcahayaan dipasang. Setiap langkah direkam, setiap benda diberi nomor. Adi dan Laras menunggu di Serambi diam di peluk selimut tipis yang rasanya tidak menghangatkan apa-apa. Di kejauhan hutan pinus hanya terdengar seperti bisik-bisik. Waktu berjalan pelan. 2 jam, 3 jam, lalu perwira kembali ke atas, wajahnya menjaga profesionalisme. Kami akan menutup area ini untuk penyelidikan. Besok pagi tim dari Polres Karanganyar dan Rumah Sakit Rujukan di Surakarta akan datang. Adi mengangguk mengungkapkan terima kasih yang terdengar kering. Laras menatap pekat ke halaman yang gelap. Impian pondok herbal terasa sangat jauh seolah berada di dunia paralel. Namun satu hal tetap jelas, mereka telah melakukan hal yang benar dengan melapor. Apapun jawabannya nanti, jalan menuju kebenaran harus dibuka oleh orang yang tepat. Malam itu garis polisi mengguning di bawah cahaya lampu. Pesanggrahan tua sunyi lagi, tapi bukan sunyi yang damai melainkan sunyi yang menunggu. Di perut bumi barisan tong kayu berdiri tanpa suara. Di permukaannya Tawangmangu tetap dingin teduh dan seolah tak terjamah. Hanya langkah-langkah petugas yang sesekali berdiri di lantai seperti metronom kecil yang menghitung jarak dari rahasia menuju terang. Pagi di Tawangmangu disibukkan kedatangan mobil Polres Karanganyar. Garis polisi kuning masih terentang di halaman pesanggrahan tua. Warga desa berkerumun di luar pagar bambu. AKP Hendra Prasetya turun dari mobil pertama segera memeriksa laporan dari Ibtu Seno Wibowo yang berjaga sejak malam. Beberapa saat kemudian 2 mobil putih Ersudi Dr. Mowardi Surakarta tiba. Tim forensik lengkap dengan pakaian hazmat dan peralatan laboratorium bergerak cepat memasang lampu sorot serta menuruni tangga batu menuju ruang bawah tanah. Bawa alkohol rempah dan sesuatu yang menyergap setiap orang yang masuk. Di dalam ruangan berdinding batu itu berdiri deretan tong kayu besar. Setiap tong diberi nomor dan difoto dari berbagai sudut. Cairan berwarna keemasan diambil sampelnya. Hasil tes awal menunjukkan kandungan etanol bercampur ekstrak tanaman. Kamera endoskopik dimasukkan ke salah satu tong menampilkan bayangan pukat menyerupai wajah. AKP Hendra menggelar rapat di ruang tamu pesanggrahan. Keputusan diambil untuk tidak membuka semua tong sekaligus demi mencegah kontaminasi. Fokus utama adalah mengamankan lokasi dan mencatat setiap temuan. Keterangan singkat akan disampaikan ke warga agar tidak menimbulkan kepanikan. Menjelang malam tim forensik naik kembali dengan tabung sampel dan rekaman foto. Mereka menyimpulkan bahwa ruang bawah tanah itu tidak semata tempat penyimpanan jamu. Susunan tong terlalu simetris seperti sebuah koleksi. Garis polisi diperluas hingga mencakup seluruh pekarangan. Petugas berjaga di 4 sudut sepanjang malam. Adi dan Laras dipindahkan ke rumah dinas kecamatan dalam kondisi masih syok. Lampu sorot pesanggrahan menembus kabut malam menjadi pertanda bahwa penyelidikan panjang baru saja dimulai. Pagi berikutnya udara Tawangmangu dingin menusuk kabut turun dari lereng lawu menyelimuti pesanggrahan yang dijaga ketat. Mobil berlogo Polda Jawa Tengah memasuki halaman. Kombes Arya Santosa turun memeriksa laporan dari AKP Hendra dan melihat langsung pintu ruang bawah tanah.
Ia memutuskan kasus ini diperlakukan sebagai TKP pembunuhan. Tim forensik Surakarta memasang tenda laboratorium portable freezer dan kamera 3 dimensi. Setiap tong kayu diberi nomor di foto ulang dan sebagian mulai dibuka. Bau menyengat memenuhi ruangan. Dari tong pertama terangkat tubuh manusia berkulit pucat rambut hitam terurai masih terawetkan oleh cairan beralkohol tinggi. Tubuh dimasukkan ke kantong jenazah dibawa ke tenda untuk identifikasi awal. Catatan sementara menunjukkan kematian tidak wajar dengan penyimpanan dalam cairan herbal. Di ruang tamu pesanggerahan yang dijadikan posko Kombes Arya memimpin rapat. Jumlah tong ada 18 kemungkinan semua berisi sama. Pola penempatan tong terlalu simetris seperti sebuah koleksi. Perintah diberikan untuk menelusuri sejarah pemilik lama pesanggerahan. Beberapa petugas dikirim ke arsip kecamatan. Di luar pagar warga berkumpul semakin banyak. Kepala desa hadir dan menerima penjelasan singkat bahwa lokasi ditutup total untuk penyelidikan. Gosip tentang jamu keramat dan hantu lawu mulai menyebar di warung kopi. Sore hari tim arsip kecamatan kembali. Pesanggerahan tercatat pernah dimiliki keluarga tabib terkenal di Karanganyar. Tabib itu dikenal ahli ramuan jamu dan meninggal 2 tahun lalu, rumah kemudian dijual. Arya menulis di papan tulis besar 18 tong sama dengan 18 korban pemilik lama tabib, motivasi masih kosong. Cahaya sore menembus jendela tua debu berterbangan di udara. Teka-teki mulai terbuka, rahasia tidak hanya terkubur di dalam tong kayu tapi juga dalam sejarah keluarga tabib tersebut. Sore berikutnya posko penyelidikan di pesanggerahan semakin ramai. Papan tulis besar penuh coretan foto-foto tong kayu ditempel dan garis merah menghubungkan nama-nama baru yang muncul dari arsip kecamatan. Kombes Arya berdiri di depan menatap catatan tentang keluarga tabib yang pernah menempati rumah itu. Tabib tersebut dikenal sebagai sosok dermawan, kerap mengobati warga dengan ramuan herbal. Namun ada catatan Samaria pernah menutup klinik pribadinya mendadak 2 tahun sebelum meninggal. Beberapa pasien terakhir tidak pernah kembali ke rumah masing-masing. Data hilang laporan tidak jelas tetapi garis waktu menunjukkan kesamaan dengan rentang usia korban ditong. Tim penyelidik menyisir arsip rumah sakit dan puskesmas. Nama-nama pasien lama tabib mulai disusun. Dari 30 nama, 5 diantaranya kokok dengan laporan orang hilang di Karanganyar dan Sragen. Kesamaan itu memperkuat dugaan bahwa pesanggerahan bukan sekadar gudang jamu melainkan tempat tersembunyi untuk sesuatu yang lebih gelap. Di ruang bawah tanah proses pengangkatan tong kedua dilakukan. Bau alkohol bercampur anjir darah lama menyeruak. Tubuh seorang pria parubaya terangkat masih terawetkan. Analisis awal menunjukkan sayatan rapi di leher, tanda kematian akibat pendarahan. Metode yang sama ditemukan seperti korban pertama. Kombes Arya mengumpulkan tim kembali. Pola mulai terbentuk, 18 tong 18 korban luka serupa cairan ramuan identik. Ia menekankan bahwa pelaku jelas memiliki pengetahuan medis. Ini bukan kebetulan, ada sistem, ada tujuan, katanya. Di luar wartawan mulai berdatangan meski Arya dijaga ketat. Kabar tentang temuan mayat di tong jamu menyebar cepat melalui radio lokal. Polisi terpaksa mengeluarkan pernyataan resmi singkat, ada penyelidikan kriminal serius, masyarakat diminta tenang. Malam menjelang petugas berjaga dengan lampu sorot menyinari pekarangan. Adi dan Laras, pasangan pemilik baru, masih berada di rumah dinas kecamatan, diperiksa bergantian oleh penyidik. Jawaban mereka konsisten, tidak pernah mengetahui keberadaan ruang bawah tanah sebelum renovasi. Di papan tulis posko garis merah terakhir ditarik dari nama tabib ke tulisan besar pewaris. Tanda tanya besar menyala di sana. Jika tabib sudah meninggal, siapa yang melanjutkan pekerjaannya? Siapa yang menutup rapat hemruu dan meninggalkan tong-tong berisi tubuh manusia? Pertanyaan itu menggantung di udara tawang manggu yang semakin dingin. Malam itu penyelidikan baru memasuki babak gelap dan semua orang sadar bahwa rahasia keluarga tabib belum sepenuhnya terbongkar. Langit tawang manggu kelabu ketika tim penyidik kembali berkumpul di posko pesanggerahan. Papan tulis penuh coretan foto-foto korban mulai berjejer dan kata pewaris masih melingkar dengan tinta merah tebal. Kombes Arya duduk di kursi kayu menatap catatan yang dibawa petugas arsip. Data menunjukkan tabib pemilik lama hanya memiliki seorang anak laki-laki bernama Bagas Saputra. Sejak kecil Bagas dikenal tertutup, jarang bergaul, lebih sering membantu ayahnya di ruang jamu. Setelah tabib meninggal, Bagas menghilang tanpa alamat jelas. Beberapa tetangga terakhir melihatnya 2 tahun lalu saat pemakaman ayahnya. Setelah itu tidak ada kabar. Tim penyelidik menelusuri jejak administrasi. Tidak ditemukan catatan Bagas pindah alamat, tidak ada paspor, tidak ada catatan pernikahan. Namun di data dinas kesehatan ada beberapa laporan penggunaan nomor stiar surat tanda registrasi dokter tradisional dengan nama Bagas di Surakarta. Catatan terakhir tercatat setahun yang lalu. Di lapangan penyidik membagi 2 tim. Tim pertama memeriksa klinik herbal di Surakarta yang pernah memakai izin atas nama Bagas.
Bangunan sudah tutup berdebu namun ditemukan lembar catatan resep dengan tulisan tangan identik dengan ayahnya. Tim kedua menelusuri rumah kontrakan di Karanganyar. Pemilik kontrakan mengaku ada lelaki muda tinggal beberapa bulan jarang keluar hanya menerima paket berisi tanaman kering. Lelaki itu menghilang mendadak tanpa membayar sisa sewa. Sementara itu di ruang forensik tenda laboratorium pemeriksaan jenazah dari tong ketiga dan keempat menunjukkan pola sama luka sayat presisi di leher, darah terkuras habis. Cairan jamu berisi kombinasi lebih dari 20 jenis tanaman, beberapa berfungsi sebagai pengawet jaringan. Hasil analisis memperkuat dugaan bahwa semua korban diperlakukan dengan ritual sama seolah-olah bagian dari eksperimen berulang. Kombes Arya menatap timnya dengan wajah muram. Bagas bukan sekadar pewaris harta. Ia pewaris pengetahuan dan mungkin juga obsesi ayahnya. Jika ia masih hidup, ia bisa melanjutkan perbuatannya di tempat lain. Suasana posko menjadi hening. Kata-kata itu menegaskan bahwa ancaman belum berakhir. 18 tong hanyalah bukti masa lalu sementara masa depan masih gelap. Malam turun, lampu sorot kembali dinyalakan. Di luar pagar desas-desus warga semakin liar. Ada yang mengatakan Bagas menjadi dukun hitam, ada yang percaya ia bersembunyi di hutan lalu melakukan ritual aneh. Polisi tetap berjaga menutup rapat semua informasi teknis agar tidak memperkeruh situasi. Di papan tulis Kombes Arya menambahkan satu kalimat besar di bawah kata pewaris target utama Bagas Saputra. Dengan garis merah tebal, arah penyelidikan kini jelas. Bukan hanya mengungkap masa lalu tapi juga memburu sosok pewaris yang masih berkeliaran. Hujan deras mengguyur Karanganyar ketika tim penyidik mulai menelusuri keberadaan Bagas Saputra. Dari posko pesanggrahan laporan-laporan baru menggalir. Beberapa warga desa mengaku pernah melihat sosok lelaki muda mirip Bagas membeli ramuan di pasar malam Tawangmangu. Namun setiap kali ditanya lebih jauh keterangan berbeda-beda, tidak ada yang pasti. Tim teknis menelusuri transaksi perbankan. Satu rekening atas nama palsu menunjukkan pola mencurigakan pembelian besar-besaran tanaman kering dari pemasok Yogyakarta. Alamat pengiriman menuju ke loker otomatis di terminal bus Tirtonadi. Kamera pengawas menampilkan seorang pria berjaket hitam mengambil paket, wajahnya tertutup masker. Hasil analisis awal menunjukkan kemiripan 70% dengan Bagas. Kombes Arya mengadakan rapat darurat. Ia menekankan perlunya menggabungkan metode klasik dengan teknologi modern. Bagas tidak akan mudah ditemukan. Ia paham cara menghapus jejak. Tapi setiap transaksi, setiap langkah meninggalkan bayangan. Kita ikuti bayangan itu, tegasnya. Sementara itu tim forensik kembali dengan hasil pemeriksaan 6 tong berikutnya. Semua korban memiliki pola sama, kehilangan darah, total luka sayat presisi. Usia korban beragam dari 20 hingga 50 tahun. Cairan ramuan tetap konsisten, alkohol tinggi bercampur puluhan jenis herbal, sebagian dikenal sebagai tanaman pengawet jaringan. Hasil ini mempertegas dugaan adanya ritual sistematis yang diwariskan. Di luar pesanggrahan suasana desa berubah mencekam. Warga enggan melewati area yang dipagari kuning. Malam hari hanya ada suara serangga dan desau, angin yang membawa kerita-kerita berbau mistis. Anak-anak dilarang keluar rumah dan warung kopi menutup lebih awal. Tim intelijen lapangan akhirnya menemukan petunjuk baru, sebuah rumah kontrakan di pinggiran Solo diduga pernah ditempati Bagas beberapa bulan. Di dalamnya tersisa botol kakak berisi cairan kuning, sisa tumbuhan kering dan catatan tangan berisi simbol-simbol aneh bercampur istilah medis. Barang bukti langsung dibawa ke laboratorium. Kombes Arya berdiri di depan papan besar menarik garis merah dari tulisan pewaris menuju catatan Solo. Ia berkata lirih namun tegas, Bagas tidak hanya pewaris. Ia sedang menyempurnakan metode ayahnya, dan kita harus menghentikannya sebelum ada tong ke-19. Suasana posko membeku. Setiap petugas menyadari perburuan kini berubah menjadi lomba melawan waktu. Pagi di Solo diselimuti kabut tipis ketika tim penyidik tiba di rumah kontrakan yang ditinggalkan Bagas Saputra. Garis polisi segera dipasang. Di dalam ruangan sempit itu bau herbal bercampur alkohol masih terasa. Meja kayu dipenuhi botol kakak kosong, sebagian berlabel nama Latin tumbuhan. Di pojok kamar sebuah buku catatan lusut ditemukan, halaman-halamannya berisi gambar anatomi tubuh manusia dengan tanda panah merah di area leher dan dada. Barang bukti dikumpulkan, difoto lalu dikirim ke laboratorium forensik Surakarta. Hasil analisis awal menunjukkan tulisan tangan kokoh dengan catatan resep milik sang ayah. Kesimpulan sementara, Bagas melanjutkan eksperimen keluarga bahkan mengembangkan metode baru. Di posko darurat Kombes Arya memanggil tim intelijen. Mereka memetakan kemungkinan persembunyian Bagas. Data transaksi terakhir menunjukkan pengiriman paket herbal ke wilayah Pasar Kliwon Solo. Tim segera menyamar sebagai pedagang jamu untuk mencari informasi. Sore harinya laporan masuk seorang pria muda sering membeli dalam jumlah besar bahan pengawet dari toko kimia. Pemilik toko menggambarkan ciri fisik mirip Bagas. Petugas segera menempatkan pengawasan diam-diam di sekitar lokasi.
Di sisi lain, hasil pemeriksaan Tong K12 mengungkap korban perempuan berusia sekitar 30 tahun dengan VTCT presisi dan moderate HD. Forensik menyimpulkan semua NN di Excel trong tareng tikensang. Fakta niki yang seluruh tim rang menyadari MCDL nahalang siap pelaku. Malam turun posko penuh cahaya lampu dan suara hujan menimpa atap seng. Kombes Arya menatap papan besar dengan lingkaran merah menggara ke Pasar Kliwon. Ia berkata pelan lonceng peringatan sudah berbunyi. Jika kita tidak bergerak cepat akan ada korban baru. Semua mata dalam ruangan menatap Nishnra Eng perburuan Bagas Saputra kini memasuki giaidon paling berbahaya. Kisah tentang Bagas Saputra dan rahasia mengerikan dalam tong jamu menunjukkan bahwa kejahatan dapat bersembunyi di balik wajah yang tampak terhormat. Dari sini kita bisa belajar bahwa 1. Jangan mudah percaya secara buta. Rasa hormat perlu disertai kewaspadaan agar tidak dimanfaatkan oleh orang dengan niat buruk. 2. Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan. Jika diarahkan oleh ambisi atau keyakinan yang salah, ilmu bisa menjadi senjata berbahaya. 3. Keadilan mungkin datang terlambat tetapi kebenaran akan terungkap. Setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi cepat atau lambat. Jika kamu merasa kisah ini memberi pelajaran berharga, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dukunganmu adalah motivasi besar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik penuh makna dan bisa menjadi cermin dalam kehidupan. Klik subscribe sekarang dan jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya.